Dan pemirsa, untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi ini kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Perludem, ada Mbak Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Safa, tapi Baik. saya koreksi sedikit ya, saya bukan Direktur Eksekutif Perludem lagi. Oke, baik. Iya. Baik. Mbak Titi, dalam sidang putusan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa, Hakim MK mengabulkan permohonan sebagian bahwa MK menolak batas usia minimal Capres-Cawapres 35 tahun, kecuali jika berpengalaman sebagai kepala daerah. Bagaimana Anda menafsirkan putusan MK ini? Jadi putusan 90 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 ini bukan mengecualikan hanya untuk yang pernah menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jadi usia 40 tahun itu dianggap konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai dikecualikan bagi yang pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dipilih langsung melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Jadi kalau seseorang pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dihasilkan melalui proses pemilu dan pilkada, apa saja itu, presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dia bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden meskipun usianya belum mencapai 40 tahun sebagai persyaratan usia minimal. Jadi pengecualian itu bukan hanya untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, tapi juga untuk semua pejabat negara yang duduk pada jabatan yang dihasilkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya tentu saja siapapun yang pernah menjadi anggota DPR atau sedang menjabat DPRD, DPD, kepala daerah, wakil kepala daerah bisa punya peluang menjadi calon presiden, wakil presiden asal dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat meskipun usianya belum 40 tahun termasuk wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Baik. Nah, Mbak Titi, apakah putusan MK ini bisa langsung berlaku di pemilu 2024 atau ada mekanisme lain yang perlu ditempuh agar bisa berlaku? Ya, jadi tadi di dalam pembacaan putusan perkara 90 tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa putusan ini langsung berlaku untuk 2024. Jadi majelis dalam hal ini mahkamah menyebutkan supaya tidak timbul kebingungan ataupun keraguan terkait dengan kapan putusan ini mulai berlaku. Jadi disebutkan mulai berlaku 2024 sampai dengan pemilu-pemilu berikutnya. Apa yang harus dilakukan setelah putusan ini? Ya, saya kira KPU harus menyesuaikan peraturan KPU yang sudah diterbitkan untuk pencalonan presiden, wakil presiden, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Tetapi karakter putusan Mahkamah Konstitusi karena dia erga omnes ya dan langsung berlaku, binding, mengikat gitu, final, ya mau tidak mau dia harus diterapkan untuk 2024 ini. Karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi sah dan kita semua harus menghormati putusan ini. Nah, yang disesuaikan itu kan pada dasarnya hanya persyaratan soal usia ya, karena dampak dari pengecualian terhadap elected officials atau pejabat negara yang dihasilkan dari pemilu sebagai pengecualian usia 40 tahun, maka otomatis kalau sebelumnya hanya mereka yang berusia 40, kalau sekarang ada anggota misalnya DPRD yang berusia kurang dari 30 tahun karena syarat anggota DPRD itu 21 tahun, sepanjang dia dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang punya kursi 20% di DPR atau 25% suara sah hasil pemilu 2019, ya dia harus diterima oleh KPU pencalonannya sepanjang persyaratan-persyaratan yang lain juga terpenuhi. Kan ada bukan hanya persyaratan usia ya, ada juga persyaratan administratif lain yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Tetapi ya bisa dikatakan pertanyaan kita teka-teki apakah Gibran bisa maju di 2024 hari ini sudah terjawab. Karena putusan nomor 90 ini Gibran yang sedang menjabat sebagai wali kota Solo
karena dia memenangi pilkada yang merupakan elected officials, maka dia bisa dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik pada pemilu 2024. Baik, jadi bisa ditegaskan sekali lagi bahwa putusan MK ini bisa menjadi karpet merah ya bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di pemilu 2024 ya Mbak Titi. Betul sekali. Kalau dulu hambatannya ada pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, maka hambatan itu menjadi tidak ada lagi. Jadi dengan putusan MK ini, karena Gibran sedang menjabat sebagai wali kota, dan wali kota itu dia peroleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat, yaitu pilkada. Pilkada adalah jenis dari elected officials atau pemilu, begitu ya. Maka Gibran dengan putusan MK ini dianggap memenuhi syarat. Jadi tidak ada lagi pernyataan, ya kan saya tidak memenuhi syarat umurnya begitu. Umurnya memang belum 40 tahun, tapi syarat alternatif lain atau pengecualian yaitu pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau elected officials melalui pemilu dan pilkada, itu kan sudah dipenuhi oleh Mas Gibran begitu. Tinggal apakah betul akan menjadi cawapres, ya tergantung koalisi pencalonan. Karena kan sekarang yang punya peluang itu ada satu, koalisinya Pak Prabowo dan kawan-kawannya, dan yang kedua Mas Ganjar dan kawan-kawannya begitu ya, PDIP dan partai pendukungnya. Apakah Mas Gibran akan betul dinominasikan, dicalonkan? Yeah. Ya peluangnya kita tinggal tunggu tanggal 19 sampai 25 Oktober nanti, apakah keran itu, karpet merah yang sudah dibukakan atau kemudian digelar oleh MK ini juga akan disambut oleh dan koalisi pencalonan di antara mereka. Baik Mbak Titi, sebelumnya sejumlah pakar menilai bahwa MK hanya bisa membatalkan aturan yang dinilai melanggar aturan lain. Di samping itu, kewenangan mengubah aturan ini ada pada DPR dan pemerintah. Bagaimana Anda kemudian melihat proses persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu ini? Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya, seperti apa Mbak Titi? Ya, kalau kita perhatikan bunyi putusan perkara 90 ini agak berbeda dengan perkara 29, 50, 55. Ya. Dia lebih menggunakan pendekatan posisi elected official sebagai prasyarat untuk menjadi capres-cawapres. Jadi dia tidak terbelenggu pada persyaratan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetapi semua posisi yang dipilih oleh publik itu dibolehkan untuk menjadi capres-cawapres. Nah, masalahnya adalah usia untuk menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPD, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, itu berbeda-beda. Menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD itu syaratnya 21 tahun. Menjadi calon gubernur, bupati, wali kota itu juga berbeda. Gubernur minimal 30 tahun, bupati, wali kota minimal 25 tahun. Jadi mahkamah menggunakan persyaratan elected officials sebagai persyaratan untuk menjadi calon presiden, wakil presiden, atau orang-orang pejabat negara yang dipilih melalui pemilu sedang menjabat atau pernah sebagai persyaratan untuk menjadi presiden, wakil presiden. Tapi mahkamah tidak serta-merta mengkoreksi begitu ya, bahwa mestinya tidak boleh ada perbedaan persyaratan dari sisi usia untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, wali kota. Karena kan logikanya begini, kalau anggota DPRD kabupaten kota saja yang untuk menjadi calon anggota DPRD kabupaten kota syarat usianya 21 tahun dan dia terpilih, itu bisa menjadi pemenuhan persyaratan untuk menjadi calon presiden, wakil presiden. Mengapa di jabatan-jabatan yang lain, misalnya bupati, wali kota, gubernur, dibiarkan persyaratannya lebih tinggi daripada usia untuk menjadi DPRD? Nah, ini yang menurut saya, kalau saya, ya satu sisi ini putusan yang nampaknya mahkamah berusaha menemukan win-win solution ya. Satu sisi tidak terjebak pada posisi kepala daerah, tapi di sisi yang lain dia meluaskan peluang itu kepada jabatan-jabatan yang dipilih langsung lainnya. Satu sisi itu bagus, tapi persoalannya adalah ini kan lahir di tengah situasi dinamika kontestasi politik praktis
yang mengarah kepada figur-figur tertentu. Nah, itu Baik. publik yang akan menilai begitu. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini dari Perludem atas penjelasannya yang sangat komprehensif telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa